Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti dari kelas 11 M3. Saya Ilham Juandi. Saya Vila Syafila. Saya Gina Fadila Aulia Syarif. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video mengenai tugas PPKN kami tentang Kasus-kasus ancaman terhadap Sebelum kami melanjutkan ke materi tersebut, jangan lupa teman-teman menekan tombol like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Kasus-kasus ancaman terhadap Ipolexes Budangkam dan strategi mengatasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, 1. Ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Dalam berbagai dimensi kehidupan, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, berikut ini uraian secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Yang pertama yaitu ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah atau wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi pemberontakan bersenjata tidak akan jarang disokong oleh kekuatan asing baik secara terbuka maupun secara tertutup. 2. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. ancaman di bidang Ipolexes Budangkam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan paham Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurnya. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia tersebut terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang harus menghadapkan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang, hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja akan
bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman politik dilakukan oleh negara lain untuk melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan suatu ancaman moneter yang biasanya digunakan pihak terkait untuk melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang memiliki peran dari fungsi ancaman yang berdimensi politik dapat bersumber dari Tiga, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa monopoli besar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Keempat adalah sektor ekonomi rakyat yang diberikan semakin kurang, kooperasi semakin sulit. Berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin meningkat, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima adalah jangka panjang. Apabila hal-hal yang terjadi dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi dan jangka panjangnya suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perubahan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan nasionalisme dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu sebagai tindakan pribadi yang dianggap suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini yang membahayakan hidup manusia untuk kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti berfoya-foya dan mabuk-mabukan. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghandrik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya gejala
terhadap budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasanya dipakai orang Barat yang biasanya bertentangan dengan nilai norma-norma yang berlaku. Misalnya, rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. 1. Peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran masyarakat akan timbul dalam bentuk sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela tanpa tekanan dari di luar untuk bertindak yang ilmiah dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada, misalnya pada suku bangsa, budaya, dan adat istiadat daerah dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan aman. 4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi internasional. 5. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Memelihara dan merawat lingkungan bersama-sama dengan baik. 9. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 10. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ke-11. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke-12. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintahan. 13. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ke-14, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang ke-15, bersedia untuk menjaga keutuhan